Shalom teman-teman. Shalom. Tuhan kita baik, amin. 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 Kasero. Dasar di tangan Allah. Amin. Kita percaya Tuhan hadir di rumah teman-teman dan Tuhan hadir juga di sini. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami memuji bersorak-sorak bagi Engkau. Biar Engkau yang hadir bersama-sama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya Tuhan kami berkumpul bersama-sama. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus yang ajaib. Engkau yang layak Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya penolong pemimpin dalam setiap hidup kami. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Amin. Dari setiap suku dan bangsa. Kami mau berdiri Tuhan. Berdiri di hadapan Tatang. Satu suara. Kami mau nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan bangsa. Amen, that's right. Berdiri di hadapan Tatang. Satu suara, come on teman-teman. Menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Yesus. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Nama Yesus di atas segala nama, yang layak kita sembah teman-teman. Sebab Dia bertahta, percaya sampai selama-lamanya. Yeay, Kau baik Tuhan. Kita nyatakan bersama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Mari teman-teman. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey. Amin. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan. Kau saja yang layak Tuhan. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, mungkin keadaan sampai saat ini belum pulih, belum kembali normal. Tapi percayalah, Tuhan tetap beserta kita. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Bangsa-bangsa sedang sibuk. Bangsa-bangsa sedang khawatir. Bahkan bangsa-bangsa sedang ketakutan. Tapi percayalah, ketika di rumah kita menggemakan nama Tuhan, kita menyanjung nama Tuhan, Tuhan mengadakan pemulihan, Tuhan mengadakan perlindungan. Apapun yang kita alami saat ini, tapi percayalah, Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa. Dia rela mengorbankan nyawanya buat kita. Apa yang kita perlukan buat untuk kita, tapi Tuhan tetap menyediakan buat kita. Haleluya Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Sungguh besar kasih setiamu ya Allah. Haleluya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah firman yang disampaikan itu Tuhan jadi benih yang subur di dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman God Zero semuanya yang ada di rumah saat ini, yang sedang menyaksikan siaran online untuk ibadah God Zero pada hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Saya percaya Tuhan tetap luar biasa meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai tidak takut. Tidak takut sama dengan pemberani. Nah, akhir-akhir ini atau saat ini, ketakutan hampir melanda seluruh umat manusia di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang tidak takut pada saat ini. Apa yang menyebabkan semua orang menjadi ketakutan? Ternyata disebabkan oleh sebuah virus atau bakteri yang ukurannya sangat kecil, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Namun bakteri atau virus itu mematikan. Dan saat ini hampir seluruh dunia sedang memerangi virus ini, supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, di dalam ketakutan kita pada saat ini, firman Allah pada hari ini akan menguatkan kita. Sebab ketakutan yang melanda umat manusia saat ini sebenarnya bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius tadi, ayat yang pertama, pasal pertama ayat yang ke-7 di dalam bahasa Indonesia sehari begini firman Tuhan. Sebab roh Allah yang berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Artinya, roh yang menyebabkan kita takut itu bukan berasal dari Allah. Oleh sebab itu, iblis menggunakan ketakutan, kekhawatiran itu untuk menyerang orang-orang yang percaya terutama. Supaya apa? Supaya orang-orang itu begitu ketakutan, begitu khawatir, sehingga ketakutan itu akan menghancurkan diri daripada setiap orang yang percaya itu. Jadi iblis tidak perlu melakukan apa saja. Dia cuma menanamkan rasa ketakutan, kekhawatiran itu di dalam diri manusia. Maka manusia itu kalah dengan sendirinya oleh roh yang ada di dalam ketakutan itu sendiri. Di dalam 1 Yohanes pasal 4, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebetulnya tidak ada alasan bagi kita orang percaya
untuk merasa takut, untuk merasa khawatir di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab firman Allah katakan, roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Termasuk roh-roh ketakutan, roh-roh penakut itu tadi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita ini bisa menjadi takut? Kita bisa menjadi takut karena menerima informasi-informasi yang negatif dari berbagai sumber. Dan informasi-informasi itulah yang menyebabkan manusia atau kita ini menjadi takut, menjadi khawatir. Belum lagi kalau kita ke dokter mendapat vonis suatu penyakit yang parah, penyakit yang sangat serius. Itu menyebabkan kita menjadi takut. Tahun kemarin 2018, saya ke dokter, periksa ke dokter, badan saya itu kelihatan sehat. Tetapi begitu tensi ke dokter, tensi saya 190. Bawahnya 110. Oleh dokter kaget. Kenapa Bapak kok tidak sampai terasa seperti ini? Sebab kalau saya terasa pusing, sakit kepala, saya minumi kopi itu hilang. Sehingga saya anggap itu enggak sakit. Tetapi begitu dokter mengatakan, Bapak harus cepat ini. Saya kasih rujukan ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, beberapa hari kemudian memang tensi saya masih tinggi. Saya dicek jantung saya, semua suruh check up. Ya puji Tuhan, baik semuanya. Begitu baik semuanya, diberi obat 1 bulan, saya minum habis sudah baik, saya kembali lagi. Sebab untuk meninggalkan kopi itu sulit sekali, saudara-saudara. Nah, saya bangun pagi, enggak sarapan, minumnya kopi, sarapannya kopi. Belum lagi nanti sore pulang kerja. Tanpa terasa, pada waktu saya ingin donor darah, biasanya saya itu ikut donor darah. Saya dicek tensi saya, naik lagi 190 per 110 lagi. Jadi tidak bisa donor darah. Mendengar tensi saya naik seperti itu, saya menjadi takut. Bukan takut mati, mati ya mati. Tetapi saya masih punya tanggungan anak kecil. Masih 7 tahun. Saya harus memelihara, menghidupi anak saya tersebut. Akhirnya saya mengambil keputusan setelah diberi obat oleh dokter, saya tidak minum kopi sampai saat ini. Dan puji Tuhan, memang rasanya berat pertama kali. Tetapi lama-kelamaan menjadi biasa. Nah, itulah penyebab mengapa kita ini menjadi takut. Karena informasi-informasi yang negatif itu diolah oleh iblis, ditembakkan di dalam telinga kita sampai menembus hati dan pikiran kita. Sehingga iblis bisa mengendalikan hidup kita. Ketakutan adalah musuh iman yang mematikan. Dan ketakutan, kekhawatiran itu senjata iblis yang paling ampuh untuk menghancurkan orang percaya. Kenapa? Kita ini seringkali merasa ketakutan tadi. Karena api roh di dalam diri kita ini mulai padam, mulai pudar. Saya merangkumkannya ada 4 bagian. Supaya roh kita ini tidak menjadi takut, tetapi roh kita ini menyala-nyala dan membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri kita ini. Yang pertama, yaitu melalui doa. Sudahkah kita berdoa hari ini?
Apalagi kita berada di rumah ini. Jadi doa berbicara mengenai hubungan kita dengan Allah. Artinya kita harus membangun mezbah doa dengan Allah itu setiap hari. Dengan membangun doa, membangun hubungan dengan Allah secara rutin. Maka itu akan menguatkan kita, akan membakar roh kita. Sehingga kita tidak memiliki rasa ketakutan, rasa khawatir di dalam menghadapi hidup ini. Yang kedua adalah iman. Iman artinya apakah kita ini masih tetap percaya kepada Allah? Apakah kita hanya mengandalkan kekuatan, hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri? Seharusnya ketakutan, kekhawatiran itu menyebabkan diri kita ini mendekatkan diri kepada Allah serta mendengar suaranya. Artinya apa? Mendengar firman-Nya. Sebab dengan mendengar firman Allah, maka iman kita akan naik. Iman kita akan timbul. Oleh sebab itu firman Allah katakan, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan di sini berbicara mengenai tunduk taat kepada Allah dan pemerintah. Sebab pemerintahan yang ada sekarang ini, pemerintahan yang datang dari Allah. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Allah. Dan pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Dan menjadi keharusan atau kewajiban bagi orang percaya untuk tunduk dan taat kepada pemerintah lebih. Oleh sebab itu kita harus tunduk taat kepada pemerintah. Artinya taat pada peraturan-peraturan, himbauan-himbauan dari pemerintah. Saya yakin pemerintah akan berusaha dengan sekuat tenaganya. Bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melindungi rakyatnya. Oleh sebab itu belajar tunduk kepada pemerintah. Kalau kita bisa tunduk pada pemerintah, saya percaya kita bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu kita ini harus tekun. Artinya bukan tekun menerima kenyataan ini. Artinya tekun itu berani menjalani, berani menghadapi, dan percaya pada waktunya Tuhan. Ketekunan juga berarti tidak menggerutu, tidak mengomel, tidak menyalahkan satu sama lain, tidak mencari kambing hitam, atau menyalahkan keadaan, situasi dan kondisi. Tidak. Ketekunan berarti percaya pada Allah. Bahwa ada maksud yang indah. Ada rencana yang luar biasa di balik ketakutan, kekhawatiran, persoalan yang kita hadapi. Tidak mungkin akan terjadi pandemi seperti ini terus-menerus. Dan saya yakin tidak akan lama lagi pandemi ini, ketakutan ini akan berakhir. Mari kita hadapi kekhawatiran, ketakutan itu bersama-sama dengan Allah. Kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Firman Allah katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Meskipun kebenaran firman ini kami sampaikan secara singkat. Kami percaya setiap pemirsa, setiap pendengar yang mengikuti ibadah ini, Roh Kudus yang tinggal di dalamnya akan menjelaskan lebih lanjut. Dan mereka akan meningkatkan iman mereka. Tidak menjadi orang-orang penakut, tetapi menjadi orang-orang yang berani di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Sebab roh yang ada di dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sebab Engkau berjanji menyertai kami semuanya senantiasa. Engkau akan memegang tangan kami dan akan membawa kami kepada kemenangan-kemenangan. Memberkati kami semua yang telah menyaksikan dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga mampu menghadapi pandemi yang sedang terjadi di negeri ini. Kami percaya ada rancangan indah, rancangan yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya beberapa hari lagi kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.